Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Wakil Ketua DPR ini ikut berdiri, saya kira ingin memberi hormat ya dengan khidmat kepada Pak Prabowo. Ternyata berdiri sambil melontarkan ejekan yang cukup membuat masyarakat ini menjadi bertanya-tanya. Wakil Ketua DPR ini melontarkan jangan teriak hidup Jokowi. Padahal Pak Prabowo itu kalau berteriak hidup Jokowi itu semangatnya luar biasa. Nah ini Wakil Ketua DPR sekaligus kader Partai Gerindra ini apakah memang disengaja atau hanya guyon ya? Tapi kalau sekelas Wakil Ketua DPR kok guyonnya seperti itu? Apakah ini menandakan bahwa Partai Gerindra itu tidak mau bestian antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Mungkin Gerindra sudah menilai Pak Prabowo itu sudah cukup kuat di hati masyarakat dengan meluncurkan program MBG ataupun Koperasi Merah Putih. Jadi nantinya Jokowi itu tidak diperlukan lagi, walaupun di awal itu peran Pak Jokowi itu sangat besar di dalam pemilihan presiden. Nah, bagaimana komentar dari para netizen menanggapi mic yang bocor ini? Mari kita ikuti bersama-sama. Dasko, apa kabar dirimu malam ini? Malam ini Dasko nggak bisa tidur nyenyak. Keringat dingin, dik-dik. Aku sih nggak mau ketawa ya guys, tapi ya Allah Gusti Pangeran, kok bisa kayak gini ya Dasko? Dasko itu kan staf dekatnya Presiden Prabowo ya. Bisa-bisanya dia ya, habis Pak Prabowo itu pidato menyeletuk asal tidak teriak hidup Jokowi. Dan itu tuh bocor coba seluruh ruang itu dengar. Pak Prabowo sendiri pasti dengar. Gila nih. Dasko apa kabar dirimu malam ini? Aku mau tahu. Ini menarik ini. Dengerin teman-teman, dengerin. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Oke guys ya, ini ada video viral ya. Sufmi Dasko, anak buahnya Prabowo dari Gerindra ini ya, keceplosan ya ngomong asal jangan bilang teriak Jokowi gitu. Ini di ruang DPR guys ya. Ini malu banget maksudnya Pak Sufmi Dasko ini ya. Dan Pak Prabowo belum nyadar nih kalau lihat video ulangan ini. Waduh, nggak tahu nanti gimana ya. Coba kalian dengerin sekali lagi ya. Ntar dengerin sekali lagi. Asal jangan teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Pasti yang celetup ini pasti malu nih kalau seandainya tahu berita ini dan viral di media sosial. Aduh, Jokowi aja masih ditakutkan ya. Keren. Apakah kita akan menunggu klarifikasi dan permintaan maaf lagi dari dewan-dewan kita tercinta? Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Mikrofon anggota DPR bocor ke media saat mengatakan tentang Prabowo, asal jangan teriak hidup Jokowi. Ucapan spontan tersebut terdengar dengan sangat jelas setelah Presiden Prabowo selesai menyampaikan pidato soal kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027. Ini menimbulkan reaksi dan spekulasi netizen di media sosial dan minta untuk segera diklarifikasi. Kejadian ini terjadi di rapat paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 20 Mei 2026. Jadi momennya itu terekam di siaran YouTube TVR Parlemen. Jadi ini bukan hoax atau editan ya. Yang bikin rame saat itu bukan cuma Presiden Prabowo yang hadir, tapi ada juga Wakil Presiden Gibran di situ. Setelah ucapan itu keluar, terdengar suara tawa kecil dari meja pimpinan sidang. Cuplikan audio ini langsung viral dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang bertanya-tanya, kenapa kalimat itu bisa muncul di forum resmi negara? Sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPR. Dan menurut teman-teman nih, ini tuh cuma bercandaan biasa atau ada makna politik di baliknya? Begini, Pak Prabowo itu nggak akan maju Pilpres kali ini kalau tanpa restu dia Pak sudah Jokowi ngomong bahwa kalau saya nggak didukung, saya nggak mau. Kenapa? Maju. Ya karena kalau nggak, ya kan begini, tingkat kepercayaan publik itu terhadap Pak Jokowi kan tinggi sekali. Ya.
Nah, pemilih Pak Prabowo juga kemudian juga banyak. Nah, kalau ini dikolaborasi, ya jadinya seperti ini. Itu loh, udah kita hitung. Nah, sehingga kalau kemudian berjalan masing-masing, itu pertempurannya bisa kayak 2019 itu. Pecah lagi di masyarakat. Bisa pecah di masyarakat, bisa sengit gitu loh. Artinya mengakui kekuatan Pak Jokowi besar. Memang itu memang realnya begitu. Memang realnya begitu. Nah, sehingga kita hitung. Kalau kemudian itu kita sendiri-sendiri, ya terjadi kayak waktu 2019 kan, itu kemudian sembuhnya lama. Nah, untuk memulihkan luka-luka itu kan kemudian diambil langkah oleh Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi. Nah, lalu kemudian kalau 2024 ini juga kemudian berpisah lagi, ya buat apa kemarin rekonsiliasi kan begitu? Iya. Sampai Pak Prabowo rela. Kalau kemudian tidak ada sinyal dukungan, dia nggak akan maju. Nggak akan maju. Like literally nggak akan maju. Nggak akan maju. Wih, berarti efek Jokowi bener ada dong ya? Ya, makanya bener direbutkan kan sebenarnya. Iya, tapi kan bukan berarti saya nggak setuju dibilang bahwa Pak Presiden Jokowi ini cawe-cawe. Bahwa modal paling besar itu kan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Iya, kalau menurut saya kemenangan Pak Prabowo itu banyak faktor. Iya. Udah pasti banyak faktor. Ada faktor universal juga, maksudnya kayak lagu yang Oke Gas aja tuh faktor salah satu. Gen Z itu faktor. Pak Jokowi itu faktor. Jadi faktornya komplit menurut saya kan Pak. Betul. Ya, tapi susah nggak Pak nemuin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pada saat itu? Kita ngomong di 2019. 2019. 2019 itu memang ya susah-susah gampang, karena kan kita ini juga mesti meyakinkan pihak Pak Jokowi bahwa ini benar-benar kita mau melakukan rekonsiliasi kan gitu. Ya. Karena kan di sekitar Pak Jokowi juga kan itu juga banyak masukan. Ya. Ini benar-benar, apakah ini bersiasat, apakah ini, itu kan kita mesti intens meyakinkan. Kan banyak tuduhan kalau misalnya Pak Prabowo masuk ke dalam Pak Jokowi itu intinya akan berkhianat nantinya. Ya, itu juga kemudian harus kita yakinkan. Saya waktu Weleh, ternyata Pak Jokowi itu masih punya karisma yang sangat kuat ya. Pak Jokowi mau ke NTT itu banyak yang kepanasan, ketakutan. Dan yang kemarin ya, setelah rapat paripurna DPR, wakil ketua DPR yang merupakan kader Gerindra itu nggak tahu sengaja atau tidak itu mengatakan asal jangan teriak hidup Jokowi. Nah, ini kalau yang teriak itu orang biasa, itu mungkin tidak menjadi perbincangan yang menjadi viral di media sosial ya. Karena ini adalah kader Partai Gerindra. Pernyataan Dasko ini kan sebetulnya malah melecehkan Pak Prabowo. Jadi sepertinya Dasko ini menjadi duri dalam daging dari Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan hormat sekali sama Pak Jokowi. Ya, kalau teriak hidup Jokowi itu kan semangatnya luar biasa. Tetapi si Dasko, orang dalam Gerindra, malah mengatakan sebaliknya. Nah, ini sebetulnya Dasko ini tidak beretika ya. Forum yang terhormat seperti itu malah dibuat guyonan ya. Ini memang kita menunggu klarifikasi dari wakil ketua DPR ini ya tentang pernyataannya. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman bagaimana klarifikasi wakil ketua DPR ini. Kita tunggu video berikutnya.